Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kali ini adalah sebuah tazkirah. Sebuah tazkirah dan berjudul Takabur dan Kambing Hitam. Takabur dan kambing hitam, sebuah tazkirah yang diuraikan oleh Mulyono. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kita sering setidak-tidaknya pernah mendengar ucapan dalam tanda petik, untung ada saya, kalau tidak akan begini-begini atau begitu-begitu. Atau kata-kata yang lainnya, kalau bukan karena saya mustahil bisa begini-begini atau begitu-begitu. Kelengkapan ucapan itu tentu sangat beragam, tergantung kasusnya, tergantung masalahnya. Misalnya untuk kalimat yang pertama, untung ada saya, kalau tidak dia pasti mati, itu misalnya. Sedangkan untuk kalimat yang kedua, kalau bukan karena saya, mustahil lembaga atau organisasi itu bisa berkembang, itu misalnya. Menurut Islam, sekali lagi, menurut Islam ada sikap batin yang ingin dibentuk melalui ajarannya, di antaranya adalah sikap batin la kaula wala quwata illa billah, yakni bahwa sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas perkenan atau izin atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Secara teoritis hal ini mudah dipahami, mudah dimengerti. Namun karena Allah adalah la ilaha, saya ulangi lagi, la ilaha illahuwal hayyul qayyum, yakni tiada Tuhan kecuali Dia yang maujud sendiri dan segala sesuatu maujud karenanya. Maka lahu ma fis samawati wa ma fil ard, apa saja yang ada di langit dan di bumi kepunyaan Dia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya as-somad, satu-satunya as-somad, yakni bahwa segala sesuatu bergantung kepadanya. Boleh jadi karena inilah maka setiap kali kita menyaksikan sesuatu peristiwa yang mengagumkan
ucapan-ucapan yang diturunkan adalah subhanallah, yakni artinya maha suci Allah, atau kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah Allahu Akbar, artinya Allah maha besar atau Allah maha agung. Jika mendapatkan kesenangan, umpamanya kita mengucap alhamdulillah. Jika kita tertimpa musibah atau berempati kepada seseorang yang tertimpa musibah, ucapan yang kita ucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yakni bahwa segala sesuatu termasuk diri kita berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala sesuatu akan berpulang atau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maksudnya bahwa apa saja terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika terjadi sesuatu atas apa saja, itu pasti juga atas kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menerima dengan penuh keikhlasan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketawakalan, dengan asumsi bahwa semua peristiwa itu adalah dalam kerangka atau dalam proses Rabbul Alamin akan menuju ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Berdasarkan pola pemikiran seperti itu, maka ucapan-ucapan seperti di awal tadi itu dapat dikategorikan sebagai ungkapan sikap takabur. Untung ada saya, kalau tidak begini-begini. Kalau bukan karena saya, mungkin akan terjadi begini-begini. Nah, itu namanya takabur. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata takabur artinya merasa diri mulia, merasa dirinya mulia, merasa hebat, merasa pandai, merasa pinter sendiri, dan seterusnya. Angkuh dan sombong. Dalam istilah Islam, takabur atau takabur artinya memiliki kebesaran. Orang yang memiliki sifat atau sikap takabur dinamakan mutakabur, atau tepatnya mutakabir, artinya orang yang memiliki kebesaran,
yang menyamai kebesaran Tuhan yang maha besar. Padahal sudah sangat jelas bahwa yang memiliki kebesaran seperti itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang biasa disebut sebagai al-mutakabbir. Jadi orang yang takabur berarti menganggap atau merasa dirinya memiliki kebesaran seperti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sikap atau pemikiran seperti itu adalah sebuah kerugian yang besar bagi kita, karena akan menimbulkan sikap sombong, sikap pinter sendiri, sikap benar sendiri, dan seterusnya. Kiranya kita akhirkan sekian dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.